Halo pemirsa, senang sekali bersama saya Rudy Lim dan hari ini saya akan wawancara dengan satu pengusaha yang luar biasa. Boleh bilang legendaris, beliau punya pabrik sepatu yang luar biasa dan sudah menekuni bisnis ini selama puluhan tahun. Dan hari ini kita akan bersama-sama wawancara dengan beliau. Siapakah beliau? Adalah Pak Deddy Sudrajat, adalah pemilik perusahaan PT Voximas Mandiri. Dan kita akan tanya tentang kisah sukses beliau dan bagaimana beliau membangun bisnis sepatu ini sehingga bisa punya pabrik yang besar, punya ratusan karyawan dan sepatunya bisa masuk ke berbagai industri. Ya, so kita tunggu wawancara yang satu ini. Halo Pak Deddy. Ya, terima kasih sudah menerima kami untuk sharing, untuk wawancara. Kegiatan di sini apa aja Pak? Bisa dibicarakan? Di sini khusus produksi sepatu dari segala macam ya. Luar biasa. TNI, Polri, Wow. Depdagri ya. Terus pemerintahan yang umum. Ada yang khusus ya. Ada Bisa sepatu mungkin sambil PDH, bikin, ya. PDH, PDL ya. Nah, ngomong-ngomong Bapak kok bisa fokus ke bisnis sepatu? Dari sekian banyak bisnis, kenapa pilih Nah, sepatu? itu awalnya mungkin orang tua ya, dari ayah ya ke kakak yang lebih tua ya. Itu mereka membuat sepatu. Begitu saya udah modern ke tahun 80-an 90-an itu saya mulai belajar melirik ke luar negeri seperti Taiwan, Italia, Jerman. Bagaimana cara membuat sepatu sehingga akhirnya saya bisa membuat sepatu yang seperti ya luar negeri lah, gitu model maupun kualitas. Tadinya home industry secara kerajinan tangan, mulai semi mesin. Tahun 90 saya mendirikan sepatu yang agak katakanlah pabrik lah ya, yang bisa dilihat. Dan pemerintah juga ya katakan waktu 90 kami sebagai aset Kota Bandung yang bisa diperlihatkan oleh pemerintah. Ya tahun 94 saya dapat penghargaan Presiden Soeharto yang mana awalnya dipilih oleh yang dari Kota Madya Bandung, tingkat ke gubernur sampai ke pusat. Yaitu kriterianya kepeloporan, yang mana saya membuat sepatu kesannya modelnya yang aneh-aneh, dari katakanlah aneh itu kalau lihat sepatu luar negeri ya. Udah gitu, nah disitulah training karena yang ada waktu itu umumnya perusahaan kecil seperti Cibaduyut. Nah saya mendidik mereka jadi semi mesin. Oke Pak, tadi saya dengar-dengar juga Bapak punya rumus tersendiri yaitu 9P. Apa itu, bisa dibicarakan? Ya, saya belajar dari staff-staff saya yang lulusan ya sarjana. Itulah katakanlah pengalaman dari masyarakat. Nah itu trik itu yang dikatakan 4P umumnya: product, price, place, promotion. Saya punya 5P, yaitu planning, ya, power, public relation, political, sampai terakhir payment. Power itu kita kan yang sederhana di depan kita, industri, ya pemimpinnya, manajernya siapa, jadi kepala produksi di lapangan siapa,
sampai pergaulan masyarakat. Betul. Kita kenal lah dengan pemimpin-pemimpin maupun polisi Ya. atau TNI Polri, terus pemerintahan. Otomatis order itu bisa datang dengan sendiri. Iya, betul. Ya. Nah, kalau payment tadi bisa diceritakan sedikit. Nah, itu yang mana kita udah produksi, begitu mendapat order, Ya. Juga senang. banyak terjadi ya, Ya. yang katakanlah oknum Ya. ya, karena tidak tertib hukum sehingga ada tangan-tangan orang yang tidak beres sehingga tidak dibayar. Ya. Itu nol. Menjalankan pekerjaan ini, bisnis ini, itu pernah stres nggak Pak? Tentang persaingan atau apa dan sebagainya? Katakanlah stres besar nggak ada, karena kita udah ditunjang oleh pengalaman kerja, Betul, betul. jadi tidak terlalu stres. Yes. Ya. Dan mungkin sekarang juga anak-anak juga mulai tekun di perusahaan ini juga. Anak saya sekarang ya katakanlah ada 4, Oke. 3 laki 1 perempuan. Mereka sudah berkeluarga. Ya. Ya begitulah mereka. Ada yang menekuni di bidang yang sama atau di perusahaan? Ya yang ada ikut, dulu semuanya pernah ikut. Sekarang tinggal 2, Oke. Felix sama Teddy. Mungkin sudah puluhan tahun jalankan bisnis ini. Puasanya apa? Kepuasannya ya begitulah. Saya pola hidup, dikasih pekerjaan, terus pekerjaan ini bisa diterima oleh masyarakat. Pekerjakan banyak orang. Nah, Ya, itu lapangan kerja. Iya, betul. Lapangan kerja ya otomatis ya. Merasa bangga nggak ketika wah itu kalau para tentara polisi pakai sepatu saya loh, rasanya bagaimana? Mereka nerima sepatu saya. Ada sepatu yang umum orderan TNI Polri. Ya. Ada yang khusus sepatunya untuk jenderal. Wow. Kita bikinkan ya katakanlah ada pamen pati. Oke. Dikhususkan sama saya, dibikinkan lebih spesial. Kalau saya boleh flashback kembali, dulu Bapak memulai karir seperti apa? Mungkin bisa dibisakan waktu masa kecil atau meniti karirnya seperti apa? Ya saya sejak putus sekolah, waktu itu kira-kira umur 19 tahun, Ya. mulai belajar ya, Ya. terjun ke di rumah itu ada industri sepatu, Oke. terus sampai pemasaran keluar kota, Ya. yang mana ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya, ke kota-kota kecil lah, Ya. menawarkan sepatu. Ya. Nah awalnya ya karyawan ya Ya. dengan jumlah 5 orang, 3 orang, Ya. karena waktu itu ya katakanlah nasib saya bagus, begitu produksi Ya. lancar dan pemasaran diterima di pasaran. Oke. Semua waktu itu saya serba one man show, yang mana bikin model sendiri, pemasaran sendiri, begitu keluar kota. Enggak sendiri.
karir juga didukung oleh sang istri ya. Iya. Nah, sekarang sudah ada Ibu Betty ya. Halo Bu Betty, apa kabar? Baik. Ya, luar biasa. Baik. Nah, Ibu pertama kali bisa memilih Bapak karena apa? Karena rajin, Wah. Oke. Terus, rajin apa lagi? dan simple lah, nggak begitu neko-neko lah Wah, gitu. luar biasa. Dan untuk keluarga juga ada perhatian. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira apa yang membuat Bu Betty mau pilih Bapak? Alasannya? Ya begitulah, ibu juga sudah bicara ke saya, Ya. kenapa milih kamu? Ya. Karena kamu yang dikatakan rajin bekerja, kreatif, ya, sehingga terlihat gitu dari membangun industri sampai bagaimana ada contohnya tahun 90 sudah bisa dapat mobil karena ya dikatakan sudah pernah ditanya apakah itu uang dari waris atau cari sendiri. Ya mereka udah tahu. Luar Ya. biasa. Jadi, Jadi tips buat anak muda itu kerja keras ya. Nanti dari hasilnya kelihatan ya. Bu. Kejujuran lah. Kejujuran ya, betul. Ya, jadi buat teman-teman pemirsa yang lagi nonton, ini kuncinya ya. Nah, saya lihat ini ada album foto, mungkin bisa diceritakan Bu, anaknya, cucunya ada berapa? Ini saya keluarga besar ya. Ya. Anak saya 4 Ya. dan mantu laki 1, mantu perempuan 3 dan cucunya 8. Wow. Pas ya masing-masing. Pas dan 2-2. biasa. Ya. Jadi kepuasan saat ini bagaimana melihat anak cucu semua udah Baik. udah lumayan. Baik, lumayan Ya. sayang sama orang tua, Betul. ada perhatian. Ya. Jadi tinggal apa harapan Bapak dan Ibu untuk perusahaan ini ke depan? ya perusahaan ke depan Ya. akan regenerasi Oke. kepada anak saya gitu. Ya. Pemasaran Teddy Sarikin, Oke. terus industri Felix memang pendidikannya ya udah katakanlah S1 Ya. dan dia di masyarakat Ya. pernah didukung juga, dia ditunjuk sebagai dosen juga. Betul. Ya. Ya, dari ITB gitu. Oh, dulu Di pernah jadi bidang mentor ya. dan dari sebagainya. bidang bisnis gitu. Betul, betul. Jadi sekarang Bapak dan Ibu masih pegang nggak Voximas? Pegang, Saya hanya kontrol aja, monitor. gitu. Ya, sambil kasih delegasi ya. Ya gitulah. Oke. Nah, apakah ada planning untuk ekspansi atau apa dan sebagainya? Ya begitulah, mulai awalan kita dari sini. Ya, Kalau ekspansi kan mereka yang akan betul, untuk generasi Melanjutkan. berikutnya, ya. rahasianya ya gitulah persyaratan. Hidup Hmm, yang teratur ya. ya. Pagi, siang, malam pun Hmm, makan bersama Ya, gitu. betul. Kita ada persiapan untuk betul. disiapkan makan gitu. Ya, mungkin Dan komunikasi atau apa. komunikasi ya lancar lah. Ya, kalau menurut Bapak untuk saran ke anak muda, khususnya generasi penerus, itu baiknya seperti apa untuk menjalani hidup ini? Ya begitulah ya. Yang tadi yang dikatakan contoh, Betul. pola hidup sederhana, Oke. rajin bekerja, Ya, hemat mungkin. disitulah hemat Ya, ya. ya. Jadi khususnya buat anak zaman now gitu, itu tetap harus kerja keras ya. Kerja keras nomor 1. Ya, dan karena kadang mereka maunya serba instan gitu. Coba sesuatu nggak ada hasil langsung berubah, langsung pindah ke hal lain dan sebagainya. Ya, mungkin bisa direnungkan apa harapan Bapak buat Indonesia, buat Negara ya buat bangsa dan negara Indonesia. Info dari umum Ya, maupun media, ya, Indonesia harapannya akan lebih maju ya, amin. gitu dari segi industri, Ya, ekonomi, ya, rakyat ya ya, akan nasibnya lebih bagus lah. ya, Ya diharapkan Indonesia akan menjadi negara yang kuat ya. ya, amin, Ya, amin.
lebih besar segalanya. Ya, semoga banyak pengusaha lain juga mendengar, melihat video ini. Jadi ini sebuah spirit entrepreneurship yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya untuk bisa wawancara ini. Saya juga doakan semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sharingnya. Semoga sukses selalu, sukses untuk Voxima Sejahtera. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian kita sudah sharing dengan Pak Dedi dan Ibu Betty. Kita sudah mendapatkan banyak kiat sukses tentang entrepreneurship, dan juga kita harapkan wawancara ini bermanfaat buat Anda semuanya. Tentu kita bisa belajar bagaimana jadi seorang pengusaha yang tangguh dan fokus untuk membangun bisnis dan keluarga sekaligus. Semua harus balance sehingga bisnisnya sukses, keluarganya juga harmonis, dan bisnisnya bisa didelegasikan untuk generasi berikutnya. Dan kita ucapkan sukses selalu untuk Pak Dedi dan Bu Betty.